semua, kembali lagi bersama saya Renita, mahasiswi jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat. Hari ini saya akan memaparkan hasil review artikel yang berjudul A Taxonomy for Curriculum Reform and the Mission of Knowledge. Artikel ini membahas tentang bagaimana pendidikan tinggi perlu merespon perkembangan artificial intelligence atau AI yang saat ini semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Latar belakang artikel ini berangkat dari kenyataan bahwa AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan memperoleh informasi, tetapi juga mengubah cara mahasiswa belajar dan cara dosen mengajar. Kehadiran berbagai teknologi AI seperti ChatGPT dan teknologi generatif lainnya menimbulkan berbagai respon. Ada yang melihat AI sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun ada juga yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap integritas akademik dan kualitas pendidikan. Melalui artikel ini, penulis menegaskan bahwa pernyataan utama bukan sekedar bagaimana menggunakan AI dalam pembelajaran, tetapi bagaimana perguruan tinggi dapat mempertahankan misi utamanya sebagai penghasil dan penyebar pengetahuan di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Selanjutnya, dari segi metode, artikel ini menggunakan pendekatan analisis konseptual, artinya penulis tidak melakukan review secara langsung atau wawancara, melainkan melalui kajian literatur dan pengembangan kerangka pemikiran. Penulis mengumpulkan berbagai pandangan mengenai AI dalam pendidikan tinggi, kemudian menyusunnya menjadi sebuah taksonomi atau kerangka klasifikasi yang dapat digunakan untuk memahami berbagai isu terkait AI di dalam dunia pendidikan. Hasil utama dari artikel ini adalah adanya 4 tingkatan atau kategori dalam memahami pengaruh AI terhadap pendidikan tinggi. Nah, yang pertama adalah AI pedagogi, yaitu penggunaan AI dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah penggunaan AI sebagai tutor visual, pemberi umpan balik otomatis, atau alat bantu belajar bagi mahasiswa. Tingkatan kedua adalah AI in higher education operation, yaitu pemanfaatan AI dalam pengelolaan institusi pendidikan seperti layanan administrasi akademik, penjadwalan, hingga pengelolaan data mahasiswa. Kemudian tingkatan ketiga adalah AI kurikulum, yaitu bagaimana AI mempengaruhi isi kurikulum. Pada tingkatan ini, pertanyaan akan muncul seperti kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa di era AI dan bagaimana AI dapat mengintegrasikannya ke dalam berbagai mata kuliah. Kemudian tingkatan keempat adalah AI and the Future of Work and Society, yaitu bagaimana pendidikan mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin dipengaruhi oleh AI. Pada bagian ini, aspek etika, tanggung jawab, dan literasi AI menjadi perhatian utama. Dalam pembahasannya, penulis menekankan bahwa reformasi kurikulum merupakan langkah yang paling penting dalam menghadapi perkembangan AI. Menurut penulis, perubahan pendidikan tidak cukup hanya dengan mengganti metode mengajar atau menambahkan teknologi baru. Kurikulum perlu diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja. Selain itu, artikel ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara penelitian, kurikulum, dan juga pedagogi. Penelitian menghasilkan pengetahuan baru, kurikulum mengorganisasikan pengetahuan tersebut, dan pedagogi menjadi sarana untuk menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa. Nah, ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang agar pendidikan tetap berkualitas. Berdasarkan hasil review saya, artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah pembahasannya yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Artikel ini juga memberikan kerangka berpikir yang sistematis sehingga membantu pembaca memahami berbagai dampak AI terhadap dunia pendidikan. Namun, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih bersifat konseptual dan belum didukung oleh data empiris yang kuat. Selain itu, belum terdapat contoh implementasi yang lebih konkret sehingga pembaca perlu melakukan interpretasi sendiri terhadap penerapannya. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa AI tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi pendidikan, melainkan sebagai peluang untuk melakukan transformasi dan pembaruan kurikulum. Dengan reformasi kurikulum yang tepat, perguruan tinggi dapat tetap menjalankan misinya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Renita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.